Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-6 atau di tugas yang ke-6 yang merupakan tugas lanjutan dari sebelumnya, di mana tugas sebelumnya berisikan materi tentang pemeliharaan atau tune up kendaraan sistem konvensional. Nah, untuk yang sekarang kalian lakukan pemeliharaan atau tune up kendaraan dengan sistem injeksi. Sebelum saya lanjutkan, kalian dengarkan dulu persepsi atau video berikut ini. Kendaraan dengan mesin konvensional bekerja dengan mekanisme mekanis, di mana semua mekanisme mesin diatur secara mekanik, sehingga tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Di samping itu, mesin dengan sistem konvensional memiliki emisi gas buang yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karenanya, perlu dilakukan efisiensi dalam kinerja mesin kendaraan agar memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut antara lain perbandingan kompresi yang tinggi, proses pembakaran yang baik, campuran bahan bakar dan udara yang pas. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara harus mendekati kondisi ideal, yaitu 1:15. Untuk menghasilkan campuran bahan bakar yang ideal, diperlukan manajemen mesin yang baik. Oleh karenanya, dikembangkan Engine Management System atau dikenal dengan EMS. EMS terdiri dari input, prosesor, dan output. Input berupa sensor-sensor yang menginformasikan kondisi mesin. Informasi ini selanjutnya diolah oleh Electronic Control Unit atau ECU, dan hasil pengolahan tersebut dikirim ke output berupa aktuator, misalnya injektor bahan bakar, atas komponen-komponen yang bekerja secara kontinu saat mesin bekerja, sehingga memerlukan pemeriksaan dan perawatan. Baik, tadi kalian sudah perhatikan persepsi atau video ya mengenai EMS ya. Kenapa sih kok kendaraan sistem injeksi perlu dilakukan pemeriksaan atau perawatan berkala atau tune up ya. Sama juga dengan konvensional, kendaraan EV pun juga tetap atau perlu dia melakukan pemeliharaan atau tune up. Di materi ini sama seperti yang kemarin, yaitu penugasan pada saat kalian nanti uji kompetensi ya, tune up kendaraan konvensional. Kalau yang sekarang tune up kendaraan sistem injeksi. Jadi nanti sama seperti yang kemarin, ada tabel atau daftar job sheet atau report sheet hasil pengerjaan apa-apa aja sih yang perlu kalian lakukan dalam melakukan tune up kendaraan heavy atau injeksi ya. Sebelum lebih lanjut mengenai report sheetnya atau job sheetnya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih perbedaannya, apa sih perbedaannya antara mesin konvensional dengan mesin injeksi ya. Di sini kalian baca tadi ya, Engine Management System atau EMS merupakan sebuah pengaturan kerja mesin untuk menghasilkan efisiensi kerja mesin yang ideal ya. Kenapa kenapa menghasilkan efisiensi kerja yang ideal? Karena di dalam EMS ini semua proses pembakaran ataupun desainnya ya, dari bahan bakar menjadi tenaga, itu semuanya dikontrol oleh ECU ya, dengan menggunakan sensor-sensor ya. Misalkan pada tekanan kompresi. Perlu kalian ketahui, mungkin kalian juga sudah banyak yang tahu kenapa pada kendaraan baik itu mobil atau motor yang menggunakan injeksi disarankan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang tinggi. Karena kenapa? Hampir rata-rata semua kendaraan yang menggunakan injeksi mempunyai tekanan kompresi yang tinggi, sehingga
efisiensi termis atau panas yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan akan lebih tinggi, lebih efisien. Ya, makanya kalau kalian yang punya kendaraan sistem injeksi, gunakanlah nilai oktan yang tinggi untuk menghasilkan performa mesin yang maksimum. Ya, itu untuk tekanan. Ada lagi untuk proses pembakaran. Umumnya yang sudah menggunakan EMS, proses pembakaran atau pengaturan pengapian sudah dilakukan secara elektronik, tidak menggunakan platina lagi. Ya, itu untuk proses pembakaran. Lalu perbandingan campuran. Nah, ini yang paling tampak sekali ya pada engine management system dengan konvensional. Di sini perbandingan campuran karena diolah oleh ECU, ya, dimasukkan dari sensor-sensor sehingga dihasilkan bensin yang mempunyai campuran bahan bakar dan udara yang ideal, ya, tidak seperti karburator. Ya, mungkin kalian tahu dalam karburator itu ada throttle, ya, dia terbuka sedikit maka bensin mengalir sedikit, dia terbuka penuh maka bensin mengalir juga penuh. Nah, besar kecilnya banyaknya bensin pada kendaraan konvensional itu tergantung dari bukaan throttle. Nah, kalau untuk dalam engine management system ini semua faktor dijadikan masukan. Berapa banyak bensin yang harus dikeluarkan pada saat kondisi-kondisi tertentu, baik itu pelan maupun percepatan maupun tenaga penuh. Jadi semuanya diatur oleh komputer, ya, sehingga bensin dihasilkan lebih irit dan campurannya juga bisa mendekati ideal. Ya, ini yang paling tampak. Kalau pada konvensional itu menggunakan karburator, sedangkan pada EMS ini menggunakan injeksi. Ya, mungkin bisa kalian lihat ya gambar berikut ini. Yang sebelah kiri ini mobil Kijang 5K tipe 5K yang masih menggunakan karburator, sedangkan yang di sini Kijang tipe mesin 7K yang sudah menggunakan sistem injeksi. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di sini tetap ada saringan udara, tetap ada. Di sini juga ada saringan udara, tetapi kalau di Kijang di bawahnya saringan udara ini ada karburator. Tapi kalau di dalam mesin EV ya, ini tidak tampak lagi yang namanya karburator, ya. Yang ada hanya injektor maupun throttle, ya. Throttle valve-nya adanya di sini. Jadi di dalam mesin injeksi sini sudah tidak ada lagi karburator. Ya. Lalu tadi pada sistem proses pembakaran, ya, mengatur waktu pengapian pada kendaraan konvensional di sini masih menggunakan platina. Nah, sedangkan pada mesin EV umumnya sudah menggunakan CDI, ya. Jadi sudah lebih efektif kembali, ya, sudah optimal ya pengapiannya. Dan untuk generasi-generasi terbarunya lagi, sistem pengapian sudah tidak diatur oleh distributor, tapi sudah diatur oleh komputer, sehingga sudah tidak tampak lagi kabel busi, ya. Karena kenapa? Masing-masing busi sudah terdapat coil, ya. Jadi dalam EV itu semakin canggih, EMS semakin canggih. Jadi tidak ada lagi yang sekarang distributor, karena panjangnya kabel busi ini akan mempengaruhi ketepatan waktu pengapian. Ya. Oke, ya, itu untuk proses pembakaran. Tadi perbandingan campuran
bahan bakar. Dan yang terakhir dari desain, ya mungkin kalian dengar istilahnya VVTi, dual VVTi, ya, ataupun banyak istilah-istilah yang lain. Ini adalah konstruksi dari mesin, ya, yang membuat efisiensi jadi semakin tinggi, ya. Semakin canggih mesinnya, maka konstruksinya akan semakin rumit, tetapi tenaga yang dihasilkannya lebih besar. Kalau kalian perhatikan, ya, mobil zaman dulu dengan mobil sekarang, itu konstruksi mesinnya, sekarang mesinnya kecil-kecil, tetapi tenaganya luar biasa, ya. Itu yang mempengaruhi efisiensi dari kerja mesin. Baik, itulah beberapa kriteria yang diperlukan untuk dapat menghasilkan kerja mesin yang ideal. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian dari MS secara garis besar itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sensor, ada ECU, ada aktuator, ya. Jadi EMS ini, kalau saya boleh bilang, katakan hampir mirip dengan manusia, ya. Karena kenapa? Kita manusia mempunyai sensor atau indera, ya. Apakah itu pendengaran, indera penglihatan, ya, penciuman, ya. Nah, dari indera ini lalu akan diolah oleh, kalau di mobil ECU, kalau di kita oleh otak kita, ya. Nah, dari otak kita sehingga kita bisa bergerak, ya, mau mengarah kemana, ya. Ini aktuator ini sebagai penggeraknya, jadi hasil akhirnya. Jadi contohnya kita misalkan ini melihat ada makanan, ya, di ujung ruangan, lalu ECU mengolah, oh itu kayaknya makanannya enak, ya, ya udahlah kita cobain. Nah, makanya kita berjalan, ya, untuk mengambil kue itu, ya. Jadi di proses EMS ini hampir mendekati seperti manusia, ya, hampir mendekati seperti jadi dia bisa mengolah lingkungan sekitarnya sehingga bisa meraih kue tersebut dengan jalan tercepat, ya. Jadi di dalam mesin EMS, apabila salah satu sensor terganggu, maka kinerja mesin juga akan terganggu, ya. Jadi contohnya kalau di kita misalkan mata kita nggak bisa melihat, maka kita tidak akan sampai ke tujuan dengan cepat, ya. Nah, sama di mesin juga begitu. Jadi di dalam mesin yang menggunakan EMS ini, sensor ini harus kita periksa. Begitu juga dengan aktuatornya, ya, dan ECU-nya juga. Jadi ketiganya itu harus kita perhatikan, ya. Oke. Sensor untuk di mesin adalah perangkat elektronik yang berfungsi menangkap data dari luar dan selanjutnya memberikan report kepada ECU, ya. Di sini ada bermacam-macam sensor, ya. Nanti bertahap kita pelajari sensor apa aja sih yang ada di kendaraan. Mungkin setiap kendaraan akan berbeda-beda, baik itu namanya, istilahnya, ataupun jumlah sensornya. Nah, yang kedua di sini adalah ECU, ya, Electronic Control Unit, ya, yang memberikan masukan dari sensor lalu memerintahkan kepada aktuator, ya. Nah, yang terakhir ini adalah aktuatornya, baik itu injektornya, bisa pompa bensinnya, bisa sistem kuilnya atau pengapiannya, ya. Karena kan dalam pembakaran ada bensin, ada api, ya, maka kendaraan itu akan bisa berfungsi, ya. Jadi ada pengapian, ya, ada yang bertugas mengalirkan bensinnya, ya, itu adalah di aktuatornya, ya. Oke, baik anak-anakku, itu pengantarnya. Nanti kalian akan melihat apa aja sih sensor yang ada, ya, lalu bagaimana sih ECU-nya, ya, dan
apa saja sih yang ada di dalam aktuator. Dan yang terakhir nanti adalah pemeriksaan, ya, yang fungsinya sama seperti kalian di report sheet konvensional. Ini yang harus kalian lakukan pemeriksaan agar kinerja dari sebuah kendaraan bisa maksimum. Baik, untuk tugas pertemuan hari ini, kalian tuliskan di kertas lembar, ya, nama, nomor induk, kelas, ya, lalu kalian foto dan upload atau input di Classroom, ya. Jadi contohnya, tuliskan istilah penamaan EMS pada kendaraan bermotor, baik itu mobil atau motor, ya. Untuk Toyota, ini saya kasih contoh satu, ya. Untuk Toyota itu istilah atau penamaan yang dipakai itu adalah EV, ya, EFI, ya, EV, Electronic Fuel Injection, ya. Silakan yang 3 lagi kalian isi, baik itu di motor juga boleh. Kalian pasti pernah dengar, ya, PGMFI, ya, MPI, ya, macam-macam, ya. Kalian bisa browsing, ya, atau yang pernah kalian sering dengar, ya, silakan ditulis itu adanya di kendaraan apa itu Toyota, apakah itu Honda, apa Mitsubishi, apakah itu Mazda, Hyundai. Ini banyak sekali, ya, kendaraan-kendaraan yang ada di kita itu menggunakan istilah-istilah untuk penamaan EMS-nya. Jadi kalau dia ada istilah seperti ini, berarti kendaraan itu sudah menggunakan EMS, ya. Saya, anak-anakku semuanya, jangan lupa dituliskan di kertas lembar, lalu difoto, berikan nama, nomor induk, dan kelas, ya. Pada tugas-tugas yang lalu ada beberapa siswa yang dengan sengaja, ya, atau apa dia memang ingin mempercepat aja, ya, dia delete nama temannya yang mengerjakan, diganti nama dia, ya. Jadi itu akan mengurangi nilai kalian, ya, dan itu akan menjadi kebiasaan buat kalian nantinya, ya. Saya memberikan tugas tidak terlalu berat, ya. Yang penting kalian mengerjakan, ya, itu sudah poin tinggi buat saya. Apakah itu terlepas benar atau salah, ya, tapi dengan mengerjakan sendiri itu sudah memberikan poin lebih buat saya, ya. Saya, anak-anakku semuanya, mengerjakan tugasnya. Sekali lagi selamat bekerja dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.